Bab 59. Pertarungan sengit empat arah. Keluar dari paviliun naga tersembunyi, Harley dan Brady pun mengikuti arus manusia berjalan keluar. Ini, simpan baik-baik. Brady mengeluarkan 2 lembar jimat 1000 mil kepada Harley dan berkata, saat berjumpa bahaya, gunakan mantra jalan surgawi, baru menggunakan jimat 1000 mil untuk kabur. Para orang kejam semuanya pergi merampok pil alam Tianji. Dalam keadaan biasa, jarang ada yang datang merampok kita. Aku kenapa merasa ada firasat buruk, ujar Harley sambil menerima jimat 1000 mil. Tidak akan terjadi apa-apa. Ikut aku jamin kamu akan selamat. Brady sangat percaya diri, menarik Harley berjalan keluar. Di depan sudah gerbang keluar masuk pasar gelap dunia hantu, di sana pun lautan manusia. Lagi pula setiap orang yang datang ke pasar gelap dunia hantu untuk mengikuti acara lelang pasti sudah ada persiapan matang, kebanyakan menggunakan jimat sejenis jimat 1000 mil. Baru keluar dari pasar gelap dunia hantu, ada satu orang langsung kabur, kecepatan sangat super. Dan para kultivator kelas rendah yang keluar, seperti tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya betul juga, pil alam Tianji sudah terlelang, tapi asalkan seorang master pasti akan mencoba keberuntungan, siapa yang akan pergi merampok kultivator lemah? Ayo. Baru keluar dari pasar gelap dunia hantu, Harley dan Brady langsung menempelkan jimat 1000 mil, bergegas ke arah sekte Heng Yue. Hanya dalam setengah jam, mereka sudah berlari puluhan ribu mil. Tuh kan, ikuti aku tidak akan salah. Brady sambil lari pun tidak lupa mengeluarkan sepotong paha ayam dari kantong celananya. Semoga bisa selamat sampai di tujuan. Harley malah sangat waspada. Sepanjang jalan terus memerhatikan kondisi sekitar. Duar. Boom. Tidak lama kemudian, mereka berdua mendengarkan suara ledakan. Melirik sekilas, melihat bukit yang ada jauh dari mereka ambruk. Sudah mulai bertarung. Mereka berdua sambil terbang, sambil melirik ke belakang. Sekali melirik, membuat Harley menghela napas. Melihat ke arah pasar gelap dunia hantu yang ada di kejauhan, muncul bayangan orang dan serangan teknik hitam, sangat menakjubkan. Kita mau tidak pergi melihat keramaian. Brady memiringkan kepala melihat Harley. Jangan main-main, itu pertarungan antar master, balik ke sana bukannya akan mati. Marah Harley. Aku hanya bilang saja. Duar. Boom. Brady baru selesai berkata, sebuah bukit yang ada di kejauhan pun ambruk lagi. Suara ledakan lebih menggemparkan. Mereka berdua melihat, gawat ini. Karena pertarungan antar master kuat, pertarungan pun bergerak ke arah mereka. Bertarung sepanjang jalan, terus terdengar suara ledakan. Bukit-bukit mulai ambruk dan debu beterbangan kemana-mana, langit pun mulai diselimuti warna darah. Apa yang ditakutkan pasti akan datang. Brady langsung menjerit, membuang paha ayam, menambah kecepatan. Harley juga tidak ingin ketinggalan. Kecepatan jimat 1000 mil meskipun cepat, tapi master yang bertarung semuanya adalah alam Kongming. Mengadu kecepatan, mereka lebih cepat 10 kali lipat lebih. Jika benar dikejar mereka, ini akan mampus. Seketika ada seorang yang terbang melewati, badan berlumuran darah, sepertinya luka cukup parah. Cepat kabur. Harley dan Brady melihat kondisi ini langsung menancap gas, terbang secepat mungkin. Masih mau kabur kemana? Terdengar suara teriakan dari arah belakang, belasan bayangan mengejar. Orang yang paling depan memegang pedang berwarna ungu, menebas pedang langsung menebas orang yang sebelumnya. Langit berlumuran darah, tapi sebuah tas penyimpanan pun terbang keluar lalu diambil oleh orang tersebut. Kenapa? Ingin makan sendiri. Terdengar suara tawa dingin, orang yang tadi membunuh menjadi target sasaran.
senjata hitam pun saling beradu, teknik hitam langsung menyerang ke arah orang itu. Ah! Suara jeritan histeris, tidak peduli orang ini memiliki kekuatan sekuat apa juga tidak bisa menahan serangan beruntun dari belasan orang alam Kong Ming. Duar, boom. Permukaan tanah pun menjadi berantakan. Sedangkan Harley Ye dan Brady karena pertarungan sengit ini pun terpelanting terbang keluar. Brady terbang ke arah timur, badan yang gemuk menabrak belasan pohon besar baru menghantam ke tanah. Sedangkan Harley Ye lebih parah, badan langsung menghantam ke batu raksasa, hampir meninggal. Pepef. Harley Ye yang baru mau berdiri langsung memuntahkan darah. Pertarungan sangat kacau, penglihatan pun sangat buram, atau mungkin terlalu jauh sudah tidak melihat sosok Brady. Sialan, Harley Ye pun mengoceh, lalu bersembunyi di belakang batu raksasa, mukanya sangat pucat. Di langit, hanya demi sebuah tas penyimpanan, belasan orang alam Kong Ming menyerang sekuat tenaga. Tidak hanya seperti ini, mungkin karena benda yang ada di dalam tas penyimpanan sangat luar biasa, dari segala arah terus berdatangan orang. Semuanya masuk dalam pertarungan ini pun semakin heboh. Dasar biadab, Harley Ye kembali memuntahkan darah, tapi tidak berani mengulurkan kepala lagi. Terus memulihkan luka di badan. Pepef, pepef. Selanjutnya terlihat dua percikan darah, pertarungan sangat sengit, dua orang alam Kong Ming pun tewas. Boom, duar. Terus terdengar suara ledakan, tidak hanya di tempat ini, di arah lain juga ada terjadi pertarungan besar. Padahal sebelumnya semua orang ini masih duduk mengikuti pelelangan di paviliun naga tersembunyi, sekarang sudah bertarung mati-matian. Dunia memang sudah kacau. Hei, kamu masih hidup. Di belakang batu raksasa, jimat transmisi suara yang digantung di pinggang Harley Ye pun bersinar, terdengar suara Brady. Mendengar suara Brady, Harley Ye pun merasa tenang. Ada waktu transmisi suara, berarti menandakan Brady masih hidup. Brengsek, hampir mati karenamu. Harley Ye pun memarahi. Luar dugaan, dari jimat transmisi suara, Brady berdeham, cepat kabur. Tempat ini sangat bahaya, kamu terbang ke arah barat, aku terbang ke arah timur. Kita berjumpa di Sekte Han Yue, hati-hati di jalan. Kamu juga. Lalu melihat sekilas ke langit, Harley Ye dengan badan terluka bergegas lari ke arah barat. Jimat 1000 mil kedua pun ditempelkan di kaku, kecepatan langsung meningkat cepat. Hanya saja, langit sepertinya tidak mendukungnya, baru lari tidak sampai puluhan mil, terdengar suara gerumuh dari langit. Melihat ke arah jauh, sebuah papan pakua, merupakan senjata mematikan sekte besar, memancarkan cahaya silau, tekanan yang kuat pun menyebar ke segala arah. Harley Ye yang baru menggunakan jimat 1000 mil, langsung tidak bisa bergerak. Kali ini sudah mulai serius. Harley Ye memaksa diri untuk kabur, masuk ke dalam pegunungan. Duar. Dia baru masuk, langit pun bergema suara ledakan, sebuah orang yang berlumuran darah pun terbang melewatinya. Senior berambut hitam yang berhasil mendapatkan pil alam Tianji. Harley Ye langsung mengenal orang ini, ekspresi pun sangat serius. Senior berambut hitam mendapatkan pil alam Tianji, pasti dikejar banyak master kuat. Ini bukan kabar baik, ini menandakan pegunungan ini akan segera menjadi arena pertarungan. Tidak lama kemudian, semua orang yang mengejar senior berambut hitam pun muncul di sini. Roar. Di arah timur, terdengar suara raungan monster spiritual, belasan orang menunggang monster spiritual kemari. Kelang. Di arah barat, tusukan pedang membelah langit, di atas setiap pedang ada berdiri satu orang. Target mereka adalah senior berambut hitam. Whoosh. Di arah selatan, kabut awan menyelimuti, suara sambaran petir,
seolah-olah ada ribuan pasukan yang bergegas datang, aura membunuh membumbung tinggi. Syuh. Di arah utara, ada cahaya pelangi, kecepatan sangat cepat, masing-masing memiliki kekuatan luar biasa, di atas kepala melayang senjata mematikan. Luar biasa. Dari 4 sisi datang begitu banyak master kuat, semuanya adalah datang untuk merebut pil alam Tianji. Bersambung. Bab 60. Keberuntungan. Boom. Duar. Master kuat dari 4 arah masuk ke dalam pegunungan, tanpa basa-basi langsung bertarung. 2 gunung tinggi langsung ambruk. Harley yang ada di dalam pegunungan pun kembali terkena imbas. Brengsek, sengaja ya. Harley yang bangkit dari reruntuhan langsung memarahi. Memarahi senior berambut hitam malah masuk ke pegunungan ini membuat dia terkena imbas juga. Cepat serahkan pil alam Tianji. Terdengar suara jeritan dari langit, membuat Harley panik langsung bersembunyi di balik reruntuhan. Kalau ada kemampuan datang ambil saja. Senior berambut hitam pun meraung, aura alam Kong Ming puncak langsung menyebar, papan Pakua yang ada di atas kepala kembali memancarkan cahaya. Kuat sekali dia, kultivasi sudah mendekati calon alam Tianji. Jika bertarung tunggal, dia tidak akan takut pada siapapun. Tapi yang dia hadapi bukan hanya satu alam Kong Ming. Jika terus bertarung, hasil akan sangat susah dibayangkan. Cari mati. Master 4 arah mulai menyerang, bayangan pedang, jejak telapak dan senjata spiritual beterbangan di langit. Melihat keadaan ini, senior berambut hitam langsung menggerakkan papan Pakua, seketika menjadi besar dan melindunginya. Duar. Serangan dari 4 sisi semuanya menyerang di papan Pakua. Krak. Bang. Lalu terdengar 2 suara, papan Pakua seketika retak, senior berambut hitam pun terkena gelombang energi, badan berlumuran darah. Aku pasti akan kembali. Menjerit kuat, senior berambut hitam menunjuk ke langit. Seketika muncul pusaran energi, akan menyerapnya. Ingin kabur. Suara teriakan kuat, mengayunkan golok dan muncul cahaya golok warna-warni, memotong jalan kabur senior berambut hitam. Senior berambut hitam pun terluka, baru ingin melompat masuk ke dalam pusaran, tetapi sudah ditunggu oleh serangan beruntun. Ah! Suara jeritan histeris, dari jeritan ini bisa terdengar suara tidak rela senior berambut hitam, tetapi juga tidak bisa menghindar dari hasil ini. Setelah mati, tas penyimpanan yang selalu dibawa pun retak, barang yang ada di dalam pun bertaburan jatuh ke bawah. Pil alam Tianji. Ada orang yang melihat kotak giok yang berisi pil alam Tianji, langsung mengulurkan tangan mengambil. Wush! Orang itu masih belum sempat menyentuh kotak giok, tangannya sudah dipenggal langsung. Kotak giok menjadi barang tidak ada pemilik, di dalamnya terisi pil alam Tianji, membuat semua orang tergila-gila. Pertarungan ini pun semakin sengit, darah bersemburan, Master Alam Kong Ming mulai ada yang tewas dan jatuh ke bawah. Harley yang di bawah pun merasa merinding. Semua ini adalah orang alam Kong Ming, pertarungan besar ini bisa membuat bumi ini bergetar. Salah satu dari mereka hanya perlu menghembuskan napas sudah bisa membunuh dia. Di saat ini, sebuah cahaya menebas, melihat baik-baik adalah sebuah golok, menancap di batu raksasa tempat penyembunyian Harley. Golok masih berlumuran darah, sepertinya juga barang yang ada di dalam tas penyimpanan. Saat ini, semuanya demi merebut pil alam Tianji, pertarungan sengit akan terjadi, tidak ada yang peduli dengan benda pusaka yang terjatuh ini. Harley melihat ke sekitar, lalu maju untuk menarik golok. Tingkatan golok ini lumayan bagus, senjata spiritual simpanan alam Kong Ming tentu saja tidak akan lemah.
Tidak perlu memasukkan energi sejati, cahaya golok langsung muncul. Ada kekuatan dalam satu tebasan menebas segalanya. Ini pasti merupakan senjata spiritual yang luar biasa. Sebuah kejutan. Harley Ye pun tersenyum, lalu memasukkan golok ke dalam tas penyimpanan. Tetapi, seketika dia melihat permukaan golok masih ada mutiara spiritual di atasnya. Harley Ye melihat baik-baik, langsung kaget. Karena mutiara spiritual ini ada setengah pil berwarna ungu. Meskipun tersegel di dalam mutiara spiritual, tapi dia masih bisa mencium aroma wangi pil. Pil alam Tianji. Secara tanpa sadar mengatakan kata ini. Aura Harley Ye langsung mulai bergerak cepat. Karena dia pernah melihat pil alam Tianji di paviliun naga tersembunyi, jadi dia langsung mengenalnya. Seketika, dia pun mengetahui sesuatu hal. Senior berambut hitam ini membagi pil alam Tianji menjadi dua, setengah disegel di dalam mutiara lalu ditempelkan di golok. Setengah sisanya, mungkin hanya senior berambut hitam yang mengetahui, atau mungkin juga sudah dibawa pergi oleh rekan lainnya. Harley Ye pun sangat mengagumi kewaspadaan senior berambut hitam ini. Mungkin dia sama sekali menyangka, dirinya tetap saja dikejar dan dikepung di sini, akhirnya mati. Setengah pil alam Tianji ada di sini. Jadi kotak giok yang mereka rebut, apakah ada sisa setengah pil alam Tianji? Ujar Harley dengan nada kecil sambil melihat ke arah langit. Master kuat masih di langit bertarung mati-matian untuk mendapatkan katak giok. Sampai sekarang masih ada Master Alam Kong Ming yang meninggal, membuat muka Harley Ye menjadi pucat kembali. Langsung menyimpan golok, Harley Ye terhuyung-huyung berlari keluar. Mendapatkan setengah pil alam Tianji sudah sangat beruntung, dia tidak ada niat untuk pergi merebut sisa setengahnya. Kepergian dia tidak menarik perhatian Master kuat, seorang alam Ningqi, bagi mereka adalah musuh lemah. Target mereka adalah pil alam Tianji. Meskipun Harley Ye memiliki benda pusaka, mereka juga malas pergi merebut. Setelah keluar dari pegunungan, Harley Ye segera mengeluarkan mantra jalan surgawi, seketika kabur. Boom! Duar! Dia baru pergi tidak lama, pegunungan langsung terdengar suara gemuruh yang kuat, belasan gunung seketika ambruk. Selanjutnya, muncul bayangan yang malang terbang keluar dari sana. Brengsek, kenapa di dalam kotak giok masih ada mantra peledak langit, ujar seorang senior yang berlumuran darah. Di kotak giok itu sama sekali tidak ada pil alam Tianji. Orang yang memiliki pemikiran jelas langsung mengetahui sesuatu, kita sudah dipermainkan. Pil alam Tianji asli mungkin sudah diantar pergi. Bertarung sampai tengah malam, malah tidak mendapatkan hasil apapun. Kali ini, pil alam Tianji tidak tahu berada di tangan siapa. Sekarang mencari bagaikan mencari jarum di dalam laut. Taktik yang perfect, semua master kuat pun menggertak-ngertakkan gigi. Mereka sama sekali tidak kepikiran bahwa senior berambut hitam itu akan mengambil pil alam Tianji menukar sebutir mantra peledak langit. Apa? Sisa setengah pil alam Tianji tidak tahu ada di mana. Malam pun tiba, terdengar suara di sebuah geraha. Informasi yang didapatkan seperti itu, tetua ketiga juga dikepung di pegunungan, roh binasa, sedangkan setengah pil alam Tianji yang dia bawa tidak tahu pergi kemana. Bodoh. Periksa, cepat periksa. Mencari di seluruh dinasti Dacu juga harus menemukan jejak setengah pil alam Tianji. Aku harus memberitahu mereka yang berani mengambil benda istana haus darah akan menerima akibat apa. Tengah malam, Harley Ye yang luka parah masuk ke dalam sebuah gua. Langsung mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya. Segera menggerakkan pelatihan tubuh barbar, memulihkan tulang dan saluran nadi yang retak. Sekali duduk selama 1 hari 1 malam. Tengah malam di hari kedua,
menghembuskan napas kotor, dia baru membuka matanya. Saat ini, luka di badan pun sudah hilang, muka yang pucat kembali berseri, sangat semangat dan segar. Merenggangkan badan kakunya, dia baru mengeluarkan golok itu. Tanpa basa-basi, dia mengorek mutiara spiritual yang ada di permukaan golok, tapi tidak menghancurkannya. Mutiara spiritual ini digunakan untuk menyegel pil alam Tianji. Jika mutiara ini hancur, maka khasiat pil alam Tianji pasti pelan-pelan akan hilang. Cukup beruntung sekali. Tatapan Harley Ye pun berbinar, menatap pil alam Tianji yang tersegel di dalam mutiara spiritual. Pil alam Tianji, ini benar-benar pil alam Tianji yang nyata. Di acara lelang, berbagai pihak kuat bersaing mati-matian untuk mendapatkannya, dengan harga langit 10 juta untuk membelinya. Setelah acara lelang selesai, master kuat dari 4 pihak malah bertarung demi merebutnya, bahkan banyak master yang meninggal karenanya. Saat ini, setengah pil alam Tianji ada di tangan, membuat Harley Ye merasa sedang bermimpi. Perlu diketahui, pil alam Tianji bisa mengubah kondisi dinasti Dacu di masa yang akan datang. Dirinya meskipun hanya memiliki setengah pil alam Tianji, tapi sudah cukup untuk mengubah nasib sebagian besar orang. Aku kenapa merasa memegang setengah pil alam Tianji, malah memikirkan masa depan dinasti Dacu, ujar Harley Ye sambil mengelus dagu. Hah. Saat ini, terdengar suara dari luar, dia segera menyimpan pil alam Tianji, lalu melihat ke arah mulut gua. Sekali melihat, dia langsung mengerutkan kening. Di kejauhan, dia bisa melihat sebuah bayangan cantik, tangan kanan memegang bahu kiri, terhuyung-huyung berjalan ke sini, luka cukup parah dan di belakangnya sepertinya ada yang mengejar. Melihat wanita ini dengan jelas, bukannya Nancy Ji dari Sekte Zeng Yang. Bersambung.